bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjali Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail al-Banjali Sayyidi Syekh Muhammad al-Mansyar Sayyidi Syekh Muhammad Saliman Syamah Susan Ilawi Sayyidi Libam Syekh Muhammad Amin al-Qudri Sayyidi Libam Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilaihim wa ila ru'i Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Fa'al Sayyidina al-Habib al-Yamil Faqih al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Suhub al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Aidul Salat Barzana Abi Bakr Abdurrahman Sakran Sayyidina Habib Abdullah Aidul Salat Syekh bin Abdullah Al-Aidul Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atasili Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad Sayyidina Habib Ahmad bin Zainal Sayyidina Habib Abi Bakr bin Sadim As-Suqub Sahib Al-Ainab Sayyidina Habib Abdurrahman Al-Jufri Sayyidina Habib Husin bin Abi Bakr al-Aidul Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Syekh Sayyidina Habib Abi Bakr al-Atas Sayyidina Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Sayyidina Syekh Muhammad Yasin Sayyidina Syekh Muhammad Sayyidina wa Mursyidi wa Murabir Jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yatakasyahu min rahmah wal maghfirah yu'ali darwajati bil jannah yu'adu alayna wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa kiramatihim waj'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa hasyurna bi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis-salihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah Muqasyafatul qulub minha al-ghadab wa syahwat. Ya kan itu kan? Iyalah. Wa abu-abu kan? Wa abu-abu sifatul amdi wa hiya katsiratun. Wa abu-abu dan bermula pintu-pintu masuknya syaitan sifatul abdi yaitu di sifat hamba. Wa iya dan bermula iya pintunya katsiratun banyak. Jadi pintu syaitan masuk ke dalam binting hati kita melewati sifat-sifat yang ada di dalam hati kita, dan sifat itu banyak. Minha di antaranya al-ghadabu wasyahwatu. Ghadab marah, emosional, temperamen. Wasyahwatu dan syahwat. Syahwat itu keinginan nafsu. Jadi setan masuk ke dalam hati kita, menguasai hati kita lewat
ghadab, lewat marah, lewat emosional. Kayaknya kadang-kadang orang ketika marah ucapannya kada terkontrol, lalu terjadi menghina, terjadi menjelekkan orang, terjadi memfitnah orang dan sebagainya, yang merupakan ucapan-ucapan yang dilarang. Kemudian bisa karena emosional, karena marah, terjadilah perbuatan kekerasan. Kekerasan bisa menampar bini, bisa menampar orang lain, bisa memukul orang, dan perbuatan-perbuatan dosa termasuk perbuatan kriminal atau kejahatan. Nah, ketika itu terjadi, maka ngarannya hati kita itu dikuasai oleh syaitan. Dikuasai penuh oleh syaitan. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang pintar itu, orang yang cerdik itu, atau orang yang intelektual itu bukan orang nang tetalnya sarjana hukum, bukan orang tetalnya magister hukum, atau orang nang doktor hukum, atau tetal-tetal nang lainnya. Tapi Nabi mengatakan al-kaisu mandana nafsahu. Orang pintar itu, orang cerdik itu, orang yang intelektual itu adalah orang yang mampu menguasai diri, orang yang mampu mengendalikan diri. Kam hati sarik banget tapi kawa menahani muntung, kada mengucap yang kotor, kada mengucap yang jelek, kada mengucap hal-hal yang terlarang. Itu pintar. Hati emosional, seandainya diluluskan emosional kita itu, seandainya orang kita tampar ke wajah juga, kita pukuli ke wajah juga, tapi kita tahani, kita kuasai diri ini sehingga kada melakukan hal-hal yang kriminalitas, hal-hal kekerasan, hal-hal yang berbuat hal-hal dosa. Itulah orang pintar. Jadi kalau orang titalnya berpanjang kayak kereta api lah tital, nah, profesor, doktor, insinyur, kemudian ujungnya IMA, PhD, itu pintar, iya, pintar secara akal, tapi jiwanya belum tentu pintar. Apabila inya selalu marah, selalu emosional, selalu temperamental, maka orang itu kada pintar, orang itu kada cerdas ngarannya. Nah, hati-hatilah, kita mudah dimasuki, hati kita dimasuki oleh setan lalu emosional. Ini pintu setan. Pintunya setan masuk ke dalam hati kita lewat marah. Maka ketika kita marah, kuasai. Jangan sampai hati kita ini dikuasai setan. Kalahkan setan yang telah masuk ke dalam hati kita dengan cara kendalikan, sadar. Bila inya rasa anu, bawa duduk, setelah bawa duduk bawa istighfar, bawa berwudu, terus lebih bagus lagi bawa sembahyang. Insya Allah emosionalnya reda. Amun kita hendak meredakan orang emosional, orang marah, ini sulit. Kita lihati dulu, orang ini apabila matanya habang itu sulit untuk dikendalikan. Bahasa kita
marahnya itu, sariknya itu kebangetan, kada sadar lagi ini sulit. Sulitnya bahasa kita kesetanan lah. Orang sudah sariknya kesetanan jangan dilawani. Jangan dilawani, beranai aja. Kalau perlu orang hendak mengurangi emosional itu, baik dirinya atau orang lain. Pamaklah airullah kita merasa diri emosionalan. Lalu kayak apa jar supaya menekan emosional ini nang penyarikan nih, jangan lagi satu, kendalikan semampu mungkin. Karena tahu penjelasannya marah ke ini. Nang kedua, baca, ambil banyu kah. Kalau orang lain tiupakan, kita ambil hagan diri kita aja dulu. Ambil banyu, baca ini untuk meredam emosional. Orang nang pina penyarikan apa ulahkan banyu ini nah. Bila seorang ulah seorang napa nang dibaca nama Tuhan, ya Rauf, ya Rauf 10 kali. Ya Rauf, 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 ya Rauf 10 kali. Kemudian baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Tiupakan aja ke banyu, minum makan. Ini minum makan. Insya Allah nang orang emosional nang panas tadi telah, insya Allah reda ampihnya mari. Atau mulai jauh airulai tiupi ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Salawat 10 kali, sallallahu ala Muhammad 10 kali, tiup mulai jauh. Tuh jangan nang nyaring bertambahnya sarik. Tipe aja mulai jauh, mudahan inya ampih emosional. Paham airullah caranya, paham lah tadi. Ya Rauf 10 kali, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Bila lawan diri kita tiupakan ke banyu, minum berapa kali terserah sambil minum juga. Namun orangnya bang bisa aja itu orangnya emosional, duduk dulu, ulahkan banyak minum, insya Allah ini sampai emosional. Tapi suruh duduk dulu, bawa minum, atau mulai jauh, bacakan mulai jauh ya Rauf 10 kali, sallallahu alaihi Muhammad 10 kali, tiup bagang madu, mudahan ampihnya tuh emosional. Minhal ghadabu wa syahwatu, nang berikut atau minha di antara pintu masuknya setan tadi emosional, marah dan syahwat. Syahwat ini keinginan nafsu. Fa innal ghadaba gaulul aqli wa iza da'ufal aqlu hajamat jundus syaitan. Maka bahwasanya marah itu adalah melemahkan akal. Apabila lemah akal maka datanglah tentara setan. Wa kullama ghadabal insanu la'iba syaitanu bihi, dan ketika emosional marah oleh manusia maka mempermainkan oleh setan dengan dirinya. Kama yal'abu as-sabiyyu bil qurrati, kama yal'abu sebagaimana bermain atau mempermainkan as-sabiyyu oleh anak-anak bil qurrati dengan bola. Nah gitu lah
Inya merusak akal. Bila orang tuh marah, rusak akalnya. Marah itu merusak akal. Lalu akal ini lemah, pikiran ini kada terkontrol lagi bila orang sarik toh. Nah, bila otak ini sudah lemah, hati ini sudah kada teranu jua, sudah panas jua, disitulah datang setan. Datanglah setan. Begitu setan datang, saat itulah setan mempermainkan pikiran dan perasaan kita bagaikan kanak-kanak main bola. Nenggebekan main bola. Anak sipak sana, sipak sini, sipak sana, sipak sini. Kayak itulah setan mempermainkan orang yang sudah emosional, yang sudah dikendalikan. Ada panci disipak, panci kena. Yang ada HP di tangan ditimpa, kan kena. Baunya sipak sana, sipak sini. Ya kan? Ada orang lewat, ini dia lompat dan johan orang kan nanti. Macam-macam sudah. Bagaikan bola yang dimainkan oleh kanak-kanak. Waqad zukira anna ba'dal awliya qala li iblisa. Waqad zukira, sungguh disebutkan, anna ba'dal awliya, bahwa sebagian walinya Allah subhanahu wa ta'ala, qala li iblisa, berkata terhadap iblis. Ada dikisahkan orang tentang wali Allah Ta'ala. Di sini kada disebutkan siapa walinya. Yang wali ini bisa berkomunikasi langsung memandiri lawan iblis. Kayak apa caranya? Wallahu alam. Pokoknya wali ini bertakon lawan iblis. Iblis, arini kaifa taglibu ibna Adam. Arini, wahai iblis, perlihatkan bang lawan aku, kaifa taglibu ibna Adam, bagaimana engkau bisa mengalahkan anak manusia. Wahai iblis, kayak apa ikam jaraknya mengalahkan manusia nih? Manusia ini kan macam-macam, ada nang pintar, ada nang macam-macam lah. Kayak ikam jaraknya mengalahkan manusia nih. Ujar iblis, faqala akhuzuhu indal ghadabi wa indal hawa. Akhuzuhu, aku memanfaatkan, mengambil kesempatan terhadap manusia itu indal ghadab, ketika marah. Nah, aku jadi iblis, siapakah orangnya? Kada begaduh, orang Arab mau orang Arab, mau orang Ajam, orang alim, orang kada alim, orang betital, orang kada betital. Kesempatanku untuk menguasai manusia itu dan mengalahkan dan menguasainya indal ghadab, ketika inya emosional, ketika inya marah. Blak, ketika manusia itu marah, masuk ke. Itulah, bila orang ini kada pintar, kalah. Bila orang ini pintar, aku nanggalah. Kenapa? Orang pintar tadi ujar Rasulullah, mandana nafsahu, kawa mengendalikan, berarti kalah iblis. Emosional hati dah, memberangat hati dah. Lalu sadar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dingin dah, kalah iblis. Kalah iblis. Tapi bila kita rasa panas dan ini kawan menggipak, main bola dikait oleh kawan tuh curang apa balas kupas. Oh, emosional banget. Akhirnya sadar, astagfirullah, kada bagus ini. Biar aja aku bakalah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalah iblis. Tapi di saat kita emosional itulah setan masuk. Situ ujar setan,
Makanya hati-hati orang yang emosional, mudah emosionalan, maka mudah selalu membuka pintu masuknya syaitan ke dalam hatinya, bahkan menguasai hatinya. Wa indal hawa, dan ketika keinginan, aku ujar syaitan mengambil kesempatan wal manusia ini supaya manusia ini kalah, aku menang ketika ini punya keinginan. Contoh pondokan, salah satu penyakit pondokan ini adalah salah satu itulah biasanya rulai kada kawa melihat bibinian nah di saat itulah di saat itulah setan masuk. Di saat itulah setan masuk. Di saat manusia punya keinginan hawa nafsu, keinginannya itu satu bini-bini lawan laki-laki. Kemudian keinginannya itu adalah syahwat makanan, melihat makanan, nafsu. Lawan apa? Lawan anak dan seterusnya. Ada sudah zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Diperhiasi kehidupan manusia ini terhadap manusia adalah hubbus syahwat, senang syahwat. Syahwatnya minan nisa, bini-bini. Kayaknya kita kawa pondokan melihat bini-bini masuk ya, bini-bini ke pondok, tumbur. Apalagi bini-bininya nang bersih itu ribut tumbur, kau nang ganal sampai na halus tumbur. Bahasa orang ini persatuan Indonesia. Bersatu melihati, tadinya bersarikan melihat itu kali jadi sarik berebut bersatu deh. Yang gitu boleh. Nah disitulah kena setan masuk. Nafsu terangsang, akhirnya nampak masuklah ke dalam WC. Sango nampak bimuli. Orang bimuli ke dapur jangan iwak. Bimuli membawa ke dalam WC menyangka apa? Gara-gara apa nih? Gara-gara tadi syahwat, hawa nafsu. Akhirnya apa? Dimasuk ke pikiran setan, masuk ke hati, bimuli jadi sasaran. Hati itulah hati. Itu contoh aja. Bibinian sama aja syahwatnya laki-laki. Wal banin wal qanatiril muqantarati dan seterusnya, makanan, minuman, keinginannya ada harta, ada kendaraan dan sebagainya. Orang bisa aja karena hawa nafsu ingin berisi HP yang bagus, karena melihat terpengaruh kawan, melihat kawan upuk erolai kawan sekong kong apa jer oppo nang sekong bang iPhone mayaratnya sekong bang Samsung merasa seorang erolai HP-nya nambah HP Cina di Cina. Lalu ada HP orang tertinggal, ada HP orang tertinggal, mau bagus banget nih Oppo-nya, Oppo berapa kalau tahu juga tuh, akhirnya tahu juga. Nah syahwat nih keinginan, dah ambil aja sudah, orang udah tahu juga.
dan subah kita kalau tuh. Nah akhirnya apa? Disitulah setan masuklah setan masuk ke pikiran kita, setan masuk ke dalam hati kita kada kawa mengendalikan, lalu kalah. Bileknya kalah, belak menjumput nang HP tadi. Akhirnya apa? Akhirnya jadi maling. Nah pengarannya dua pintu setan, ujar setan. Berarti dua macam ini yang harus kita perhatikan. Satu emosional, yang kedua ketika punya keinginan atau keinginan hawa nafsu. Jaga emosional kita harus terkontrol, keinginan kita harus terkontrol. Kita boleh wajar punya keinginan. Hendak beli HP yang bagus, hampir setiap orang. Kamu hendak HP bagus, Pak? Nah kalau salah, kada salah, normal kamu. Hendak HP yang bagus, Pak? Nah kalau normal kamu wajar. Tapi jangan sampai keinginan nafsu itu dimasuki oleh setan. Ketika keinginan nafsu itu dimasuki oleh setan, lalu kada terkendali, boleh ke rumah maamuk lawan kuitan, ulun bahaya bilanya kada ditukarakan HP Oppo, ulun ampih sekolah kan gitu. Berarti apa tuh? Berarti ngarannya sudah kemasukan setan lewat keinginan itu. Hati-hatilah dua ketika emosional, ketika marah, kendalikan hati kita, jangan sampai dikuasai oleh setan. Tetap dalam kontrol akal dan iman hati kita. Ketika kita punya keinginan makanan yang nyaman, pakaian yang nyaman, kendaraan yang nyaman dan sebagainya, kontrol lawan akal kita, kontrol lawan hati dengan iman kita. Bila kada, kita kalah lawan siapa? Kalah lawan setan. Maka terjerumuslah ke dalam kehinaan. Itu satu pintu. Wa minha al-hasad wal hirsu, dan diantaranya lagi pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, kemudian dia menguasai manusia dan menjerumuskan manusia, menghinakan manusia, al-hasad. Apa hasad? Hasad adalah bahasa kita iri dengki. Wal hirsu, dan tamak. Apa itu tamak? Tamak bahasa lain adalah serakah. Definisinya atau ta'rifnya hasad itu adalah nangaran hasad itu adalah hati kada nyaman melihat orang lain nyaman. Itu hasad ngaran. Hati rasa kada nyaman melihat orang lain mendapatkan nikmat, apapun nikmatnya. Contoh khairullah, melihat hati kada nyaman ketika melihat Ahmad nukar kendaraan yang bagus, nukar umpamanya Inmik, Muhammad datang be Inmik, wah kada nyaman khairullah hati itu melihat Ahmad be Inmik, nenek hasad ngarannya, masuk setan. Hati-hati, di situ pintu masuk setan. Terbuka sudah lawang setan. Melihat kawan dapat nikmat, baju hanyar, kopiah hanyar, sandal hanyar, HP hanyar, lalu kada nyaman hati itu. Nah itu ngarannya hasad.
Hasadnya itu tuh bahasa orang sekarang, hati ini susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Paham ya? Hati susah melihat orang lain senang. Kenapa? Orang lain nang menukar sepeda motor, kenapa kita nang kada nyaman? Nah itu aja ukurannya. Soalnya bilanya orang lain ini dapat nikmat, hati kita kada nyaman, itu hasad tuh. Berarti itu sudah pintu setan terbuka tuh. Tinggal inya apa bisa diteruskannya atau diteruskannya sifat hasad itu, terus masuklah setan akhirnya berpikir apa? Zawalun ni'matil ghair, memikirkan agar nikmat itu hilang dari orang lain, lalu memikirkan merusak. Kam tadi khairullah melihat Ahmad bersepeda motor NMAX hanyar kada nyaman hati, bila ikam kawa mengendalikan diri, oh kenapa aku kada nyaman, ada hubungannya lawan aku. Kan hati sadar nih, itu kan Allah Ta'ala memberi nikmat lawan Ahmad, kenapa aku kada nyaman? Loh salah aku nah, bagus. Berarti setan kada ada kesempatan maharu masuk ke dalam hati kita. Tapi bila inya kita ditarusakkan, buh Ahmad itu bina mesti nukarang bain mik, jangan-jangan nih Ahmad ini dapat bondor nih, nah jangan-jangan Ahmad nih mencontan pun orang nih, dan sebagainya. Kalau menyambat deh Ahmad gimana cara macam-macam dah. Nah lalu sampai ternyata Ahmad memang dengan cara yang benar duitnya seorang nukar NMAX, lalu khairullah memberangat, pokoknya malam kucucuk aja, kucucuk bannya ya gak ada. Lalu malam membawa paku, nah pengarannya sudah, nah merusak dah. Itu ngarannya zawalun ni'matil ghair, at-tamanni zawali ni'matil ghair. Sudah berangan-angan kemudian melakukan menghilangkan nikmat orang lain. Ini dosa besar. Ini sudah dikendalikan oleh setan. Ini sudah dijerumuskan oleh setan masuk ke dalam perbuatan hasad dan kerusakan. Maka Nabi mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatabah. Hasad itu memakan kebaikan, habis kebaikan kita, kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api memakan kayu nang kering. Ini kayu kering nah, kita sirau lawan api blak menyala, paling seperempat jam habis. Nangkai itulah orang hasad. Sekian banyak kebaikan nang inya tumpuk, sekian banyak kebaikan nang inya gawi, begitu inya datang hasad, malah hasad habis, hangus amal. Nah betul, diperdaya dikuasai oleh setan. Hati-hati. Mbak kayak apa aja supaya jangan hasad? Belajar ilmunya. Yakinlah kita belajar. Salah satunya adalah kita harus sadar. Sadar apa? Sadar ini bahwasanya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ujar Allah Ta'ala, kami sudah membagi-bagi kehidupan ini di antara manusia. Kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Rajaki sudah diatur masing-masing. Gawian sudah diatur oleh Allah masing-masing. Si A kada mungkin sama. Si A, si B lawan si A kada mungkin sama.
Si A ditentuakan Allah Ta'ala diberi rezeki sekian, si B diberi rezeki sekian, si C diberi Allah Ta'ala sekian. Sudah, itulah bagian Allah Ta'ala nang Tuhan beri kepada kita. Lalu sadar ketika orang lain dapat nikmat, alhamdulillah, inya diberi nikmat oleh Allah rezeki nang itu. Aku nang ini sudah alhamdulillah juga. Si A berisi sepeda motor cuman biasa sekopi, melihat si B bersepeda motor NMAX kada usah mahiri. Cukup si nang berisi sekopi ini berpikir, alhamdulillah aku diberi oleh Allah Ta'ala rezeki dapat sekopi. Itu pun si B itu pun dapat NMAX, Allah Ta'ala juga nang memberi rezeki. Maulah jadi hiri lagi kada lagi. Katakan sadar bahwa dalam kehidupan ini rezeki dan yang lain-lainnya sudah Allah nang mengatur. Jadi kada usah lagi memprotes Allah Ta'ala. Wa mahma kana al-'abdu harisan ala kulli syai'in a'mahu harusuhu wa asammahu. Wa mahma, dan apabila kanal abdu harisan, adalah seorang hamba ini serakah. Ingat, apabila seorang hamba ini serakah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu serakah. Orang berbagi nampak, orang berbagi rambutan, inya hendak mengukur, serakah ngarannya. Orang berbagi duit di orang maulid, inya hendak serakah. Orang sebuting amplop, inya hendak 3 mengukur. Ini serakah. Orang di orang maulid menyurungi 3 macam iwak. Orang menyuruh memilih seikung aja, sebuting aja, kukutnya ketiganya. Mau ambil buat, serakah. Pahamlah, itu tomak ngarannya, hendak sebertaan diambil. Nah, ketika orang serakah itu nang halus sajalah. Contoh nang kecil aja, mun contoh nang gono itu ya bukan pejabat. Contoh nang gana pejabat tuh serakah, seraba diambili, duit nang di sini diambil, duit nang di sini diambil. Demi napa? Demi untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangannya. Hendak mengumpulkan duit. Ya, namanya korupsi sana, korupsi sini, ambil sana, ambil sini. Kenapa? Karena serakah. Apabila seorang hamba sudah serakah ada di dalam dirinya, serakah menginginkan sesuatu, a'mahu harusuhu. A'mahu, maka membikin buta dirinya oleh keserakahannya. Buta itu udah nyata. Pokoknya orang serakah ini buta sudah. Kada kawa berpikir lagi, pikirannya sudah hendak mengumpulkan duit aja, pikirannya hendak mengumpulkan menikmati seluruh makanan dan yang lain-lain. Pikirannya dibutakan oleh serakahnya, hatinya dibutakan oleh serakahnya. Wa asammahu, bukan hanya membutakan, tapi wa asammahu, membikin tuli. Serakah itu membikin tuli dirinya. Sudah dipadahi oleh KPK, sudah dipadahi oleh presiden lah, menteri-menteriku, para pembantuku, jangan korupsi. Sekalinya nampak tetap korupsi. Serakah. Apa asalnya? Serakah, hirusuh. Sudah dipadahi oleh KPK, oleh penegak hukum, sudah dipadahi, jangan korupsi lah.
Kenapa dalam Islam hukumnya haram, dosanya besar dalam bernegara, ini mengambil harta negara, merusak tatanan negara, maulah negara miskin, maulah negara kada makmur karena duitnya diambili. Sudah rancak tuh Tuan Guru memadai, ini memadai, tapi kenapa asom mau tuli. Siapa yang membuat tuli? Al-hirsu, sifat serakahnya itu yang membuat tuli. Mengerilah orang serakah ini, ngeri. Itu tak pahina izin ya jidu syaitanu purusatan, maka ketika itu mendapatkanlah syaitan kesempatan. Belak ada hati keinginan serakah, masuklah setan. Setan punya kesempatan untuk masuk itu. Payuhsinu indal harisi kullama yuwasiluhu ila syahwati wa in kana munkaran aw fahisan. Payuhsinu, maka menganggap bagus indal harisi, menurut orang yang serakah, kullama yuwasiluhu ila syahwati, kepada setiap barang yang mencapai, menyampaikan kepada syahwatnya. Nah, apa aja yang menyampaikan keinginannya dianggapnya bagus, itu orang serakah. Wa in kana mungkaran, sekalipun keinginannya itu mungkar, wa fahisyan atau jahat, nah ataupun jahat ataupun buruk. Keserakahan itu nang membutakan dia, keserakahan itu nang menulikan dia, keserakahan itu nang membikin kesempatan setan masuk sehingga menganggap bagus apapun yang menyampaikan kepada keinginannya. Kayak penjara supaya jangan serakah, kita lelah belajar lagi caranya, sebabnya apa, mengobatinya apa, di antaranya supaya jangan serakah itu adalah qanaah. Qanaah, arti qanaah apa? Arti qanaah itu ar-ridha bil yasiri minal ato. Ridha, senang menerima sedikit pemberian Allah. Bahasa kita qanaah itu bersyukur, senang hati apapun berapapun yang kita miliki. Diberi Allah Ta'ala sedikit, alhamdulillah, syukur. Itu ngarannya qanaah, kada serakah. Orang di orang mulut, hati nih dah mana macam-macam, nah macam-macam makanan, ada itik panggang, pamaneh, ada ayam kari, kemudian ada haruan apa mah. Dalam hati ini makan ketikanya ini bos serakah banget. Serakah tomah udah seekong ada hendak nampak anak ayam aja sekalian nampak belah diunjuk orang, nampak diunjuk orang ayam daging bahaya menjerah. Kecewa. Padahal bila ikam bagus hati, alhamdulillah, syukur juga dapat nina bulik pang ke kamar pang iwak sapat bokonyong aja, bokonyong di nasi. Ya kalau nah sekarang hanya dapat dari ayam daging, nah syukur juga, alhamdulillah. Nang kada dapat kesaruan bang hari ini, ya alhamdulillah juga dapat iwak sapat. Ya Allah, alhamdulillah juga. Orang lain bang ada aja nang kada iwak. Nah itu qanaah ngarannya. Qanaah. Orang akan bagus
akan bisa bersifat qanaah kalau dia sadar memandang urusan dunia, dia memandang ilaman dunahu, orang yang di bawah. Bila urusan dunia, pandang orang di bawah, si A tukang anda, si A tukang kayak ini, kayaknya aku nang kayak ini, alhamdulillah, sudah syukur aja. Kada mau serakah. Nah, bila orang qanaah, banyak kita sudah belajar kitab Kifayatul Atqiyah yang membahas masalah qanaah. Habis. Wa qad ruwiya anna Nuhan alaihi salatu wassalamu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bisa lihat situ aja.